Saya sampai mengundang ke dia. Nama saya Dibar, putra daerah Besi. Leluhur saya orang Besi asli. Kami dari keluarga kecil, masyarakat kecil selama ini merasa kebingungan karena lahan-lahan dari leluhur kami habis tergusur oleh sawit. Tema permasalahannya itu adalah sawit ketapang hijau lestari. Sampai mengundang media karena mulai penggusuran awal tahun 2017 sampai 2021 lahan kami ini belum ada tanggapan dari perusahaan, sementara sawitnya sudah panen. Sampai kami mengundang dari media, mudah-mudahan dari media inilah kami bisa temu jalan keluarnya supaya hak-hak kami ini bisa kembali ke tangan kami, karena kami terbentur untuk urusannya tidak pernah ada solusi, baik ke Polsek. Kami pernah terlapor dibikin perusahaan, bukan kami yang melaporkan tapi perusahaan yang melaporkan. Kami ada penutupan kantor, sementara kami belum pernah melakukan. Jadi yang dicari perusahaan itu hanya tindakan berkaitan dengan hukum. Itu yang cari mereka ke kami masyarakat ini supaya kami ini bisa terjerumus penjara. Demi mereka menutup perbuatan perusahaan ini yang tidak sesuai dengan aturan yang menurut kami. Karena perusahaan ini bisa ada hubungannya menerima ukur global sampai seluasnya main ratusan hektar, bahkan bisa beribu hektar perorangan. Ini yang bikin kami kecewa. Kami minta media berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini sampai ada tanggung jawab dari pihak perusahaan. Perusahaan juga menggusur bersama kuburan. Ini kuburan, pertama kuburan leluhur kami. Habis itu keluarga kami yang tergusur mulai tahun 2017 sampai sekian lamanya belum pernah ada pengakuan dari pihak perusahaan untuk mempertanggungjawab atas perbuatan mereka itu. Hak kami itu akan mau dihilangkan oleh perusahaan karena adanya ukur global ini tadi. Jadi perusahaan tidak perlu tahu urusan sama masyarakat, hanya tahunya sama yang global. Luas lahan punya kami di situ, tapi ini mohon maaf Pak, bukan punya saya sendiri, tapi kami sekeluarga. Ini luasnya. Jadi jangan terkejut kok luas lahannya sebanyak ini, sebesar ini, tapi ini bukan milik, tapi kami sekeluarga. Ini lahan dari hak kelola leluhur kami. Yang berbatas kami bisa panggil kalau ketika kita turun ke lapangan, kami siap bawa yang berbatas sama kami, bisa mereka tunjukkan. Itu, tapi kalau di buku begini kan agak sulit kami tunjukkan kalau bukan di lokasinya. Nah, kalau seperti itu, di sini ada beberapa titik lahannya, warna merah ini sudah terukur. Ini pihak perusahaan juga yang ukur, tapi berkasnya malah dihilangkan oleh pihak perusahaan. Sampai hari ini tidak ada pengakuan mereka untuk membayar. Ini lokasi yang ada kuburannya, tepat posisinya di dekat perkantoran mereka, kuburannya. Kurang lebih sekitar 50-an meter dari kantor mereka itu lokasi kuburannya. Ini sudah diukur tapi justru berkasnya hilang, dibikin mereka. Saya tanya ke Pak Desanto, menyatakan dia tidak pernah tanda tangan punya saya. Saya tanya sama Pak Ripai bagian gambarnya, Pak Ripai juga menyatakan punya bapak tidak ada di sini. Dia buka laptopnya. Ya namanya kita tidak tahu apa-apa kan, boleh-boleh saja mereka bilang nggak ada kan, dihapus juga bisa. Kalau sudah jadi uang untuk mereka kan, kepentingan pribadi mereka. Jadi ada beberapa titik ini belum diukur sama sekali. Pihak perusahaan tidak mau mengukurnya. Beberapa kali saya tanya ke tim ukur mereka, dibilangnya mereka tidak berani karena ditekan oleh orang perusahaannya. Ya, Pak Edi Susanto itu, orang perusahaannya, orang kebunnya. Ini beberapa lokasi ini belum terukur. Baru kemarin saya minta upaya petinggi Kampung Besi, karena ada beberapa lokasi ini sudah tergusur. Ini sudah tergusur semua nih, tidak ada yang hutan lagi nih. Yang lain sudah panen, yang lain belum, tapi sudah tergusur, sudah ludas semua, sudah hak kami di situ. Nah, saya minta penanggung jawab dari petinggi. Ternyata petinggi sama sekretarisnya menyatakan tolong Bapak ukur punya Bapak itu supaya ada keterangan dipegang Bapak. Kemudian Bapak juga harus minta siapa yang dari perusahaan itu untuk mewakili kalian ngukur. Makanya saya berupaya, GPS petinggi sendiri yang saya pakai. Kemudian saya datang ke sana itu minta bantuan sama perusahaan, minta sama Pak Asisten siapa yang dia percaya itu untuk ikut kami ngukur. Sehingga kami ngukur, maka terjadilah data ini tadi. Tapi ternyata data ini tetap tidak diakui dari pihak perusahaan sebagai tuntutan kami. Makanya mereka maksa sampai mereka membuat surat
tidak bisa menuntut ini itu. Makanya ini tempat kami bingung. Sementara ya kami ukur ini kan bersama perusahaan juga. Oleh sebab itu sampai hari ini belum ada titik temunya karena perusahaan tidak mengaku sama sekali. Totalnya ada semua di sini. Oh, ada Pak. Iya, ada semua. Pak Muharram itu memanggil kami, mengundang kami masyarakat itu rapat di situ sosialisasi. Masyarakat ini kan terlalu percaya sama mereka sehingga setiap rapat kalau di kampung itu sebelum ada hasil pertemuan itu tadi, mereka pasti menjalankan surat tanda tangan daftar hadir. Nah, sementara hasilnya dari pertemuan itu kan nihil, tidak ada hasil karena kami masyarakat nolak ukur global ini tadi. Tetapi mereka manfaatkan daftar hadir ini bahwa ini surat persetujuan sepakat kami menyetujui ukur global. Nah, sehingga terjadilah ukur global mereka ini berdasar surat yang kami tanda tangan tadi daftar hadir itu. Padahal waktu itu kami tolak itu. Tapi sayangnya karena kami masyarakat lemah, kami tidak punya bukti, sementara mereka punya bukti daftar hadir itu tadi. Tapi itu daftar hadir mereka cuma manfaat, bukan karena itu kesepakatan dari pihak kami masyarakat. Kemudian saya pernah juga, waktu mereka sosialisasi di kantor dulu, Pak Bupati itu masih ketua dewan waktu itu, saya pernah meminta permohonan saya ke pemerintah, selanjutnya daripada itu, ke perusahaan. Tolong batalkan ukur global. Karena ukur global ini menyangkut hak masyarakat. Karena yang di global itu kan termasuk mulai dari samping kampung. Nah, maka saya tahu di situ sudah tidak ada hutan rimba lagi. Nah, maka oleh sebab itu saya memohonkan ke pemerintah supaya itu bisa dibatalkan. Kemudian satu permintaan saya, tolong dilibatkan di surat pembayaran kompensasi itu ke masyarakat itu, dilibatkan lembaga adat. Karena memang setiap persoalan, ketika persoalan masalah tanah itu larinya pasti ke lembaga adat kampung. Tapi ternyata sampai hari ini ukur global itu malah semakin marak. Bukannya ditutup, bukannya dicabut izin globalnya itu. Tapi malah semakin marak. Karena mengingat itu bisa berhasil untuk mereka, makanya mereka semakin senang. Nah, sehingga masyarakatlah yang jadi korbannya sampai sekarang itu. Jadi kami merasa kecewa di situ. Tanah kami ini semua satu pun tidak ada yang lepas dari ukur global mereka. Jadi sehingga kami masyarakat tidak dapat apa-apa di sini. Itu. Maka inilah buktinya. Di peta itu langsung ditulis Pak ya. Iya. Orang sekian ribu hektar. Iya. Hektar ya. Ini. Oh, itu buktinya ya. Nah, sekian yang diukur Muharram, sekian diukur oleh Pak Sinan juga. Oke. Terus Pak itu apa namanya? Bagaimana dengan kesepakatan plasma itu kan misalnya satu orang menguasai sekian. Nah, sementara petani yang pemilik lahan di dalam kan banyak. Apa tidak ada sosialisasi juga Pak mengenai hak-hak petani plasma? Nah, dulu itu plasma itu dibicarakan mereka ke hadapan masyarakat itu bahwa dari sekian ribu hektar kebun inti itu dicabut 20% itu untuk plasma. Masyarakat di situ terima bersih. Semua biaya segala operasional itu kan urusan perusahaan. Sawit inti itu kan dari masyarakat. Jadi mereka harus bertanggung jawab dengan plasmanya. Nah, mengelola plasmanya itu. Tidak ada perjanjian waktu itu bahwa plasma itu dibeban, biaya operasional dibeban ke masyarakat. Tidak ada. Gitu. Kenapa baru sekarang setelah perusahaan itu jadi bekerja masuk ke wilayah Kampung Besi, lalu timbul aturan baru dibikin mereka bahwa semua biaya plasma itu dibebankan oleh ke kelompok plasmanya, anggota plasmanya.